Salam Museum. Museum di hatiku, kami dari SD Negeri 6 Pirak Timur. Semangat, semangat, yes! 1, 2, 3. Kami datang dari jauh, ingin mencari tahu tentang sejarah. Semoga berkah. Museum Mantap! SD Negeri 6 Pirak Timur. Luar biasa! Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, tangannya lagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik dari SD Negeri 6 Pirak Timur. Selamat datang di Museum Islam Samudra Pasai. Gambar-gambar makam dari sultan-sultan yang pernah memerintah di Samudra Pasai. Jadi di Samudra Pasai itu ada 24 orang sultan yang memerintah. Ada 24 orang yang memerintah. Yang sudah dijumpai nisannya itu ada 18 sultan. Berapa orang yang memerintah Samudra Pasai? 24. Yang sudah dijumpai nisannya? 18. Nah, yang pertama itu ada Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Al-Malik As-Salih adalah kan oleh masyarakat itu dengan Sultan Malik As-Salih. Yang tertulis pada nisan beliau itu yaitu Al-Malik As-Salih. Selanjutnya itu setelah beliau wafat pada 686 Hijriah dan beliau memerintah selama 10 tahun, selanjutnya pemerintahan dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Sultan Al-Malik Az-Zahir Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Nisan daripada Sultan Al-Malik Az-Zahir ini tepat berada di samping nisan ayahnya. Jadi satu komplek makam. Yang ketiga itu ada Sultan Ahmad. Namun makam Sultan Ahmad sampai dengan hari ini itu belum ditemukan. Jadi Sultan ketiga itu beliau bernama Sultan Ahmad. Nah, tapi sampai dengan hari ini nisannya itu belum ditemukan. Karena ada tadi yang 24 orang sultan. Ada beberapa yang belum dijumpai nisannya. Nah, Sultan Ahmad belum dijumpai nisannya, tapi diyakini yang memerintah ketiga itu adalah Sultan Ahmad. Nah, selanjutnya itu masuk kepada periode Sultan Zainal Abidin. Pada masa Sultan Zainal Abidin, itu kerajaan Islam Samudra Pasai berada pada puncak kejayaannya. Dan salah satu sultan yang memerintah paling lama itu adalah Sultan Zainal Abidin, yaitu selama 50 tahun. Selanjutnya itu ada seorang wanita yang pernah menjadi pemimpin sekaligus ratu sultan bagi kerajaan Islam Samudra Pasai. Beliau itu bernama Malikah Nahrasyah binti Zainal Abidin. Jadi setelah Sultan Zainal Abidin turun tahta, selanjutnya dilanjutkan oleh putri beliau yaitu Malikah Nahrasyah. Ada replika nisan dari 3 tokoh penting yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Islam Samudra Pasai. Jadi di sini itu ada replika. Jadi ini bukan nisan aslinya, tapi melainkan replika atau barang tiruan. Ada 3 tokoh penting yang pernah menjadi bagian dari kepemerintahan di Samudra Pasai. Nah, yang pertama itu ada Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Beliau ini berasal dari Baghdad di Irak. Jadi beliau hijrah ke Samudra Pasai karena pada saat itu wilayah tempat beliau tinggal ini atau kerajaan yang beliau tinggali pada masa itu diserang oleh bangsa Mongol. Jadi sehingga beliau memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Beliau hijrah bersama dengan istrinya yaitu Siti Rahiman. Nah, jadi ini replika dari nisan istri beliau. Selanjutnya itu ada seorang yang punya peran penting dalam kerajaan Islam Samudra Pasai. Beliau berasal dari Persia. Beliau bernama Naina Husamuddin bin Naina Amin.
Jadi kenapa beliau diketahui berasal dari Persia? Jadi pada nisan beliau itu dipahatkan syair-syair dari bahasa Persia. Kita gunakan itu sekarang apa namanya? Rupiah. Oke. Jadi pada masa kerajaan Islam Samudra Pasai itu mata uang yang digunakan adalah dirham dan juga Kalau yang terbuat dari emas namanya dirham. Kalau yang terbuat dari timah putih dan timah hitam itu namanya Islam Samudra Pasai itu pernah menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara pada masa itu. Jadi sehingga ditemukanlah pecahan keramik-keramik ini. Yang pertama itu ada namanya prik-prik. Prik-prik itu dia sejenis subang atau kerabu. Subang. Bohoru. Yang selanjutnya itu ada talotaku bungong melu, ada talotaku bingme, dan juga ada talotaku limong susun. Nah, kenapa sih bentuk-bentuknya dan nama-namanya itu ada seperti nama jenis tumbuhan, jenis bunga, dan hewan. Nah, jadi bentuk si pengrajin ini membentuk perhiasannya itu terinspirasi dari bunga, dedaunan, atau bahkan ada yang dari bing atau kepiting. Yaman. Ibnu Battuta itu berasal dari negeri Maghribi atau Maroko. Sedangkan Sulaiman Al-Mahri, seorang nahkoda, beliau ini berasal dari Yaman. Nah, beliau menuliskan tentang Samudra Pasai itu yaitu terkait tentang hasil-hasil alam atau perdagangan yang ada di Samudra Pasai. Karya tulis yang ditulis dengan tangan. Nah, di sini ada setidaknya 8 manuskrip. Manuskrip ini eranya era Aceh Darussalam. Di sini ada 8 manuskrip. Di antaranya ada manuskrip kitab fikih. Kemudian di sini juga ada sebuah Al-Quran, yaitu Al-Quran tulis tangan. Kemudian juga ada beberapa kitab obat-obatan. Selanjutnya juga ada kitab yang menceritakan atau pedoman bagaimana tuntunan cara menikah, yaitu dengan judul Bab An-Nikah, koleksi alat musik tradisional. Ada yang tahu itu apa alat musik tradisional? Apa fungsinya? Alat musik tradisional itu alat musik yang digunakan ketika ada festival-festival tradisional atau juga biasa digunakan atau dimainkan pada acara prosesi adat pernikahan, ada juga pada saat jamuan kerajaan atau juga festival-festival yang ada di desa-desa. Ini keramik. Nah, ini merupakan sebuah peralatan. Kalau sekarang biasa peralatannya dibuat dari kepingan besi atau seng atau juga yang dari plastik. Kalau zaman dahulu peralatannya dibuat dari tanah liat yang dibuat dengan cara dibakar. Nah, di depan ini merupakan senjata tradisional yang pernah dipakai oleh pahlawan atau orang penting pada zaman dahulu. Jadi ini pada zaman dahulu terbuat dari tanah liat. Nah, ini semua dibuat dari tanah liat. Ini ada kanot, ada sangku, ada belangon. Itu tidak dapat nilai. Oke, paham? Oke. Kita mulai? Oke. Tuliskan apa nama koleksi berikut. Kelima, yang tidak melakukan didiskualifikasi. Kelompok 1 menjawab Sambu Bebe. Kelompok 2 Bube. Kelompok 3 Bubu. Kelompok 4 Bube. Kelompok 5 Mube. Apanya yang bau? Mube. Apanya yang bau? Kenapa menjawab Mube? Apa alasannya?
Apanya yang UB? Atau lupa? Lupa ya. Oke. Coba angkat jawabannya semua. UB. Kelompok tadi menjawab dua jawaban, Sangku Bube. Yang menjawab Bube dapat 100 poin. Kelompok 2, 3, dan 4 dapat 100 poin. Kelompok 5 tidak dapat poin. Nama koleksi boneka. Lima, 4, 3, 2, 1, angkat. Kelompok 1 tidak mengangkat. Oke, kita lihat jawabannya. Kelompok 2 menjawab gendang. Kelompok 3 menjawab drum. Kelompok 4 menjawab gendang. Kelompok 5 menjawab gendang. Kelompok 3 kenapa menjawab drum? Apa alasannya? Kenapa menjawab drum? Coba. Apa alasannya? Wah. Ya, kelompok 3 lupa. Yang menjawab gendang coba angkat. Yang menjawab gendang. Gendang. 100 poin untuk kelompok 2, 4, dan 5. Ulang. Juara 1 jatuh kepada kelompok 2. Kemudian untuk juara 2 jatuh kepada kelompok 4. Kemudian juara 3 jatuh kepada kelompok 5. Kemudian juara harapan jatuh kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Ashifa, saya kelas 6. Pesan saya untuk hari ini adalah saya ke museum untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan dan seru dan menyenangkan dan mengetahui alat-alat tradisional. Ingin datang kembali ke sini untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan iradahnya hari ini kita diberikan kesempatan sehat badan sehat pikiran untuk mengunjungi tempat yang penuh dengan sejarah untuk menimba ilmu. Berikutnya selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau kita dapat menikmati ilmu pendidikan seperti sekarang ini. Selanjutnya penghormatan saya kepada kami kepada pengelola museum, kemudian kepada kakak-kakak pembina dan seluruh yang berkecimpung di museum, dan untuk anak didik kami yang sangat kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Hari ini kita dapat mengunjungi museum karena tidak semua terpilih seperti kita.
Jadi kita bersyukur sudah bisa berkunjung kemari dan mendapat ilmu yang sangat luar biasa dari kakak-kakak pembina. Dan juga ucapan terima kasih yang luar biasa kepada kakak karena telah memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu sejarah kepada kita. Karena kita ingat sekarang zaman masa globalisasi dan juga canggihnya ilmu teknologi, sehingga anak-anak sekarang sudah banyak bermain gadget hingga mereka lupa dengan yang namanya sejarah. Alhamdulillah dengan kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, kedepannya kita lebih tahu. Dan kepada anak didik kami, lihat, ini adalah kakak-kakak kita yang luar biasa. Beliau-beliau masih muda, tetapi tahu tentang sejarah zaman dahulu. Jadi untuk kedepannya kita jangan sibuk dengan gadget ya. Kita semua harus tahu, karena kalian adalah generasi penerus. Jangan hanya melihat sejarah luar negeri atau masa depan luar negeri, tapi ingat sejarah kita, tapi juga belajar ilmu kedepannya. Jadi itu pesan ibu, dan kesan kami sangat luar biasa, sambutannya, kemudian ilmu yang diberikan juga luar biasa. Dan harapannya kedepannya kami ya diundang lagi bisa berkunjung kemari. Ya. Hanya itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.